Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar yang dilimpahkan atas kita. Semoga kita semua menjadi umat-umat yang senantiasa mencintai Allah dengan sepenuh hati, dan kita semua mendapatkan berkah dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kali ini LSK akan menampilkan salah satu presentasi yang menarik. Kebetulan kami berkolaborasi dengan YPM At-Tauhid, dan saya pribadi dimintai tolong untuk membuat kurikulum kristologi, ya, kurikulum belajar kristologi yang terkini, ya, yang sesuai dengan tuntutan zaman, yang bisa mempersiapkan para mujahid atau para debater di lapangan, ya, teman-teman kristolog milenial atau kristolog yang saya sebut New Testament ini memiliki kemampuan, ya, yang bisa go internasional, ya, nggak kalah dengan Dr. Zakir Naik, nggak kalah dengan para debater Kristen yang mendunia seperti Christian Prince, ya, David Wood dan lain sebagainya. Nah, ya, LSK lah yang kemudian menggodok, ya, dari konsep kurikulumnya, sehingga diharapkan nanti para mujahid dari YPM At-Tauhid ataupun para debaternya atau siapapun yang mau belajar di YPM At-Tauhid ini bisa menjadi para kristolog yang punya pengetahuan dan skill yang mendunia. Baik, seperti apa? Kita lihat presentasinya, ikhwafillah. Ya, di sini, ya. Nah, ini judulnya Globalization and Education. Saya memang buat dalam bahasa Inggris karena kan kita mau bikin kurikulum yang internationalize, gitu, ya, yang betul-betul bisa mendunia, ya, bisa diakui secara internasional, ya. Jadi globalisasi dan pendidikan, kita tahu bahwa globalisasi itu ada sebetulnya salah satu strategi Christianity movement, sebetulnya kita udah denger itu, ya. Tapi kita akan pakai bagaimana globalisasi ini menjadi sarana kita untuk bisa memasuki dunia, ya, yang memang dunia sekarang ini betul-betul dunia yang sudah dunia baru, new era, gitu, ya, new world, gitu, ya. Makanya disebut di sini learning to compete in a new world, gitu, ya. Belajar untuk bisa berkompetisi di dunia yang baru. Dunia yang baru itu seperti apa, nanti kita lihat. Nah, ada 3, ya, kita bahas di sini. Globalization and education, ya. Are we preparing our mujahid to be competitive in 21st century? Ya, ini sebuah pertanyaan yang memancing semangat kita, ini, ya. Apakah kita sudah mempersiapkan para mujahid dakwah kita? Apakah kita sudah mempersiapkan para debater kita, ya, untuk bisa bersaing di abad 21 ini? Nah, ini, ya. Nah, insya Allah LSK lah yang akan mempersiapkannya lewat divisi Litbang YPM At-Tauhid, karena saya juga ada di sana. 2, innovation in our division. Jadi inovasi ini penting, kata kuncinya. Untuk membuat satu kurikulum yang berkualitas, kita harus memiliki inovasi yang tinggi. Yang ketiga adalah action step, what we can do, ya. Jadi langkah nyata apa yang harus kita lakukan, ya. Selanjutnya ada beberapa program yang kami rancang, yang kami usulkan kepada YPM At-Tauhid untuk mengkader para debaternya, para mujahid dakwahnya. Yang pertama, a science and knowledge in Islam, ya. Jadi sains dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Need scientific and technological literacy. Membutuhkan cara berpikir yang ilmiah, ya, dan teknologi literasi. Nah, ini akan kita coba bangun yang belum ada. Bagaimana literatur yang ada, yang dibutuhkan para debater itu, ada teknologi yang bisa membantu mereka mengaksesnya, ya, sehingga para debater atau para mujahid YPM At-Tauhid ini menjadi lebih kaya dengan literatur yang mendunia.
Yang kedua, a resource ya, challenged in new era 4.0. Ya, jadi sumber daya ini yang penting ya, bahwa yang namanya kesempatan di era 4.0 ini tergantung dari resourcesnya, bagaimana sumber dayanya. Maka kita membutuhkan sumber daya, kita perlu investasi di bidang sumber daya. Need critical thinking about sustainable dakwah. Ya, jadi kita perlu berpikir kritis tentang kelangsungan dari dakwah itu sendiri. Ya, yang keempat, globally interdependent dakwah. Jadi ketergantungan satu sama lain dalam dakwah ini nggak bisa dipisahkan. Bahwa secara umum, secara global, dakwah ini saling memerlukan, saling ketergantungan. Nah, disinilah yang diperlukan teori global competence is a core competence. Ya, jadi core competence itu kalau di perusahaan kan bagaimana memadukan satu resources, ya, perspective thinking, lingkungan dari perusahaan itu sendiri dan sebagainya menjadi satu kekuatan. Nah, jadi YPM At-Tauhid ini ibarat sebuah perusahaan dakwah yang internasional, jangkauannya gitu ya, sehingga dibutuhkan core competence. Yang keempat, a demographically diverse region. Ya, bahwa di sini yang lebih penting adalah juga bagaimana sudut pandang dan perspektif ya dari agama itu juga perlu kita perhatikan. Jadi demographically diverse region ini sudut pandang ataupun perspektif tentang agama. Nah, maka di sini kita memerlukan requires cross cultural leadership skill. Para mujahid YPM At-Tauhid atau para debater-debatur perlu memiliki kemampuan leadership yang lintas kultural. Jadi dibutuhkan requires ya cross cultural leadership skill. Dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang lintas kultural. Yang terakhir, yang kelima adalah innovation. Nah, ini yang kelima adalah inovasi yang tadi ya penting ya. Driven dakwah ya, akan mengarahkan dakwah khususnya di bidang kristologi ini. Ya, jadi inovasi ini nggak boleh henti, ya, harus terus berjalan. Requires mujahid who can learn how to learn and adapt to rapid change. Nah, ini penting. Inovasi itu akan membuat para mujahid ini, ya, semakin bisa belajar, ya, dan terus belajar bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Nah, ini makanya ini nggak main-main sekarang. YPM At-Tauhid sedang mempersiapkan itu semua. Nah, berikutnya ya, globalization is driving demand for an internationally competent. Globalisasi juga mengarahkan atau menuju kepada permintaan di mana kompetensi yang terjadi itu sifatnya bersifat internasional. Jadi sudah internasional kompeten. Ya, ini nggak main-main. Makanya kita kalau para debater-debater Muslim tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan kalah dengan para debater-debater Kristen yang sudah go internasional. Yang mereka sudah luar biasa menguasai teknologi, knowledge mereka juga bagus, skill mereka juga bagus. Nah, sementara kita kalau tidak mempersiapkan diri sudah luar biasa, kita akan kalah bersaing. Mereka sudah berpikir go internasional, kita masih lokal gitu ya. Ya, ini ada beberapa hal, especially in dakwah kristologi ya, khususnya di bidang dakwah kristologi harus maju. One in many activity is tied to dakwah. Jadi ada satu dari berbagai macam aktivitas itu tergantung dari dakwah, terikat dengan dakwah. Maka dakwah ini bisa luar biasa akan mengantarkan kita menjadi para muslim-muslim yang tangguh. Kemudian most future program growth will be in overseas market. Banyak program-program akan bertumbuh di masa depan ya di dalam pangsa pasar internasional. Overseas market itu pangsa pasar internasional, bukan lagi nasional lagi, bukan lagi lokal, tapi sudah go internasional. Nah, kemudian access to good change now requires new skill. Akses ya untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik itu tergantung ya atau dibutuhkan skill yang baru. Nah, skill yang baru ini apa? Skill nggak main-main. Membutuhkan pengetahuan di bidang teknologi, membutuhkan pengetahuan di bidang medsos. Nah, ini kita lihat ya. Di sini dikatakan future career in dakwah all require greater international knowledge and skill. Karir dalam dakwah di masa yang akan datang itu semuanya ya membutuhkan greater international knowledge and skill. Jadi kelasnya udah nggak main-main ini.
kelasnya greater internasional, harus udah luar biasa ya. Jadi kelasnya sudah grade-nya itu sudah grade ya mungkin A+ gitu ya. Jadi bukan lagi grade lokal tapi grade internasional ya. Di bidang apa? Knowledge and skill, pengetahuan dan skill, kemampuan. Ya, kita ambil contoh di sini, minorities need to be exposed to international content before they make issue. Minoritas saja di Indonesia ini, orang-orang non-muslim membutuhkan ya ketika dia mau mengekspos produknya ya untuk international content ya, mereka yang mereka perlukan apa ya, minoritas itu membutuhkan international content ya. Jadi dia sekarang sudah berpikir global ya, before they make issue. Jadi ketika mereka membuat isu itu ya, mereka mengeksposnya supaya menjadi international content, nggak main-main. Jadi seperti Christian Prince ya tadi saya sebut ya, David Wood dan para debater Kristen, youtuber Kristen, Paul Zhang bahkan ya. Kenapa dia begitu bikin gemes orang Islam? Ya karena memang mereka mau mengekspos sesuatu itu international content punya. Mereka bikin bukan lagi lokal content tapi international content. Nah ini yang penting ini sini ya, harus kita munculkan. Nah maka in the 21st century Mujahid YPMA ini singkatan dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid ya, will be, nah yang kami rancang ini ya, di abad 21 ini harusnya para debater muslim, para mujahid YPM at-Tauhid itu harusnya ya jadi apa, harus bisa seperti apa. Yang pertama, selling to the world ya, punya daya jual kepada dunia. Yang kedua, buying from the world, bisa menjadi ada daya tarik ya gitu ya, yang juga mendunia ya. Working for dakwah international community, dia bekerja untuk komunitas dakwah tapi di komunitas internasional, bukan lagi lokal. Managing sosmed from other countries and culture, dia bisa memanage sosial medianya ya dari berbagai macam negara dan budaya, bukan cuma Indonesia saja. Kemudian competing with people on the other side of the world for jobs and market in dakwah. Dia bisa bersaing dengan orang dari berbagai macam belahan dunia untuk bekerja dan memasarkan produk-produk dakwahnya. Working with people all over the world in joint venture and global work team. Dia bisa bekerja dengan orang dari seluruh dunia ya dalam bidang joint venture. Bisa jadi nanti kita dakwah bisa joint venture juga untuk mendapatkan bisnis ya tertentu ya. And global work team ya, kita kalau teamwork itu sementara masih lokal, kita harapkan ke depan para mujahid YPM at-Tauhid atau para debater muslim ini bisa teamworknya itu bukan cuma lokal tapi global work team ya, nggak sembarangan. Yang terakhir, solving global problems such as Christianity movement, ex-Muslim expansion and resolving conflict religion. Dia bisa menjadi bisa mencarikan jalan keluar, cari problem solving dari setiap permasalahan yang ada. Misalnya gerakan kristenisasi, gerakan pemurtadan ataupun konflik-konflik agama di seluruh belahan dunia. Nah, pertanyaannya, are they ready? Apakah mereka siap? Apakah para mujahid ini siap? Apakah para debater muslim ini siap? Harus disiapkan ya. Dan LSK peduli, LSK akan mempersiapkan itu. Inilah konsepnya ini ya. Nah, baik. Kita coba lihat dulu sisi buruknya ya, atau kelemahan kita. Our mujahid are unprepared. Jadi sayangnya mujahid kita atau debater muslim kita ini belum siap. Ya, ini ya. Report find international knowledge gap. Ada laporan yang menunjukkan ada gap ya di bidang international knowledge. Ya, di bidang pengetahuan internasional. Ya, kita akui. Ya, yang pertama misalnya levels of mujahid knowledge are weak. Level dari para debater muslim ataupun mujahid debat ini, knowledge-nya itu atau pengetahuannya masih lemah. Ya, contoh ya yang kedua di sini ya. For example in linguistic skill. Ya, in English, Arabic, Hebrew, Greek Koine ya. Jadi contoh misalnya di bidang bahasa, kemampuan bahasa Inggrisnya lemah, bahasa Arabnya lemah, bahasa Hebrew atau Ibrani-nya lemah, bahasa Yunani juga nggak nguasain. Yang ketiga, contoh lain kelemahan kita ada 6 in 10 mujahid haven't
skill to explore critically text or the original text. 6 dari 10 mujahid atau para debater muslim ternyata tidak punya skill ya untuk mengeksplor atau menggali ya tentang critical text atau original text ya Bible misalnya. Karena tadi nggak nguasain bahasa aslinya. Nah, yang keempat ini, in the last over half do not study about that. Semua itu karena apa? Karena para mujahid debat ini tidak dipersiapkan ya, tidak pernah belajar tentang itu. Nah, makanya harus kita siapkan kurikulumnya. LSK yang akan menyiapkan itu semua untuk YPMA Tauhid. Urgent call to mujahid YPMA for knowledge and skill. Nah, ini panggilan darurat kalau begitu. Kita tahu kelemahan kita, maka kita harus perbaiki itu ya dengan cara apa? Kami panggil para mujahid debat itu ya untuk melengkapi knowledge and skill mereka, pengetahuan dan kemampuan mereka. Ya, di sini ditulis to compete successfully in the global dakwah competition, untuk bisa sukses dalam berkompetisi di dakwah internasional ya. Maka YPMA ya, increasingly need mujahid. Maka YPMA harus berkembang dan membutuhkan para mujahid debat with knowledge of foreign languages and cultures. Ya, YPMA membutuhkan para mujahid dengan pengetahuan tentang bahasa asing dan budaya-budaya mereka. Ya, to market products of dakwah to customer. Ya, untuk memasarkan produk-produk dakwah mereka kepada para customer. Customer itu siapa? Para subscriber, para viewer ya, para penikmat yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Itulah customer dakwah kita around the globe ya, ke seluruh dunia. And to work effectively, dan supaya para mujahid debat YPMA Tauhid ini bisa bekerja secara efektif with foreign mujahid, dengan para mujahid lain dari luar negeri, and partners in other country, dan juga para partner dari negara-negara lain ya. Ini action step. Nah, kalau begitu langkah nyatanya apa nih bagian akhir ya? What you can do? Apa yang harus kamu lakukan? LSK membuat rancangannya. Firstly, yang pertama, internationalized curriculum. Kami akan buat kurikulum yang bersifat internasional. Nggak main-main. Bukan lagi lokal, international curriculum. Bagaimana? Yang pertama, make global competence. Kita akan buat kompetensi global. Ya, kita sadari sekarang ini kompetisi yang terjadi bukan lagi lokal, but global competence. Ya. Yang kedua, create internationally themed. Kita akan buat tema-tema kajian di Geraha Mu'alaf ya, dengan tema-tema yang bersifat internasional. Misalnya dalam bahasa Inggris, atau mungkin memanggil narasumber dari negara lain yang sudah pernah terjadi itu ya, dengan Malaysia, entah mungkin di Amerika, entah mungkin di negara yang lain. Yang ketiga, create competitive seed fund to add international content. Kita akan membuat kompetisi permodalan. Ya, kita butuh dana. Sehingga kita akan rancang bagaimana kita bisa mendapatkan dana untuk bisa memasuki international content ya, supaya kita bisa konten-konten kita ini sudah bisa bersifat internasional. Karena nggak sedikit dana yang dibutuhkan. Yang keempat, create curriculum partnership with college in key market. Kita akan buat kurikulum yang bersifat partnership atau collaboration kurikulum yang bisa dikolaborasikan, kurikulum yang bisa membuat orang itu tertarik untuk menjadi partner kita with college dengan kampus-kampus in key market, dengan di pasar yang di pasar-pasar kunci, pasar-pasar penting gitu ya, pasar-pasar yang menjanjikan ya. Kemudian yang kedua, harnessing technology. Kita akan buat teknologi terapan untuk bisa membuat kurikulum ini. Over international courses through virtual curriculum. Kita akan menawarkan kursus-kursus internasional melalui kurikulum virtual. Nah, ini juga sedang kita rancang. Link curriculum to college around the world. Kita akan membuat kurikulum yang bisa ngeling, bisa jejaringnya itu bisa kepada kampus-kampus di seluruh dunia. Kita punya SDM-nya. Kita ada Profesor Menachem Ali di YPMA sebagai penasehat, dan beliau tokoh yang diakui bukan cuma lokal tapi juga internasional, karena karya-karya beliau sudah go internasional. Nah, kenapa tidak kita lakukan ini? Ya, kemudian yang ketiga, get teachers ready. Dibutuhkan tentunya pengajar-pengajar untuk mencetak mujahid-mujahid debat yang oke,
punya knowledge and skill yang bisa bersaing dengan mujahid-mujahid internasional, tentunya diperlukan pengajar-pengajar yang juga siap. Nah, di sini Professional Development Institute for Teachers and Leader on International Content. Nah, kalau kita Litbang ya, kita tidak ada Professional Development Institute, tapi Litbang akan menyiapkan para guru-guru, para pimpinan guru-guru, para pemimpin dari pengajar-pengajar ya untuk membuat konten-konten internasional. Ada Bu Etika, ada Pak Donditan ya. Jadi kita punya SDM itu dan insya Allah tidak akan kita sia-siakan ya. Baik, ini ya. Kemudian encourage prospective teachers to study abroad. Dan kita akan mendorong ya guru-guru atau pengajar-pengajar yang memiliki prospek bagus untuk belajar di luar negeri, to study abroad ya. Jadi investasi yang harus kita tanamkan di bidang resources itu juga adalah investasi di bidang education, di bidang pendidikan. Nggak bisa kita mencetak pengajar yang bagus, yang berkualitas kalau pendidikannya rendah. Maka kita juga harus memberikan beasiswa kepada para pengajar-pengajar ini untuk bisa studi di luar negeri ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, we live in one world. Kita hidup dalam satu dunia. What we do affect others. Apa yang kita lakukan berdampak pada yang lain. And what others do affect us as never before. Dan apa yang dilakukan orang lain juga berdampak pada kita seperti sebelum-sebelumnya. To recognize that we are all member of the world community and that we all have responsibilities in dakwah Kristologi with YPM At-Tauhid. Jadi untuk mengenali bagaimana kita ini adalah satu anggota di dunia yang satu ini, maka dalam satu komunitas yang sama kita harus punya responsibilities. Kita harus punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini adalah dibilang dakwah Kristologi. Tentu with YPM At-Tauhid. Bersama YPM At-Tauhid inilah yang menjadi wadah naungan kita bersama untuk kita besarkan dakwah Kristologi ini. Oke, that's all. Ya, presentasi kami mudah-mudahan bermanfaat. Yang kami berharap mudah-mudahan dengan semangat spirit ya berkompetensi secara global ini kita bisa menyiapkan mujahid-mujahid debat kita menjadi para debater-debater yang go internasional dan juga bisa berkompetisi dengan para debater-debater kafir yang sudah go internasional terlebih dahulu. Jazakumullah khairan katsiran, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.